Jadi kita akan evaluasi kaitannya dengan pembelajaran pertemuan 1 sampai yang ke-6, di mana pertemuan yang pertama kita menggunakan Zoom, kemudian yang berikutnya itu sampai ke-6 itu hanya belajar mandiri, kita berikan materi, video dan sebagainya. Ya, itu memang sudah kebijakan dari BSI. Jadi saya hanya menjalankan kebijakan yang sudah disampaikan kepada saya. Ya. Nah, kemudian pertemuan yang ke-7 ini itu adalah dengan menggunakan Zoom lagi. Ya, ini adalah kebijakan dari BSI ya. Nah, ini untuk kaitannya dengan rekap kehadiran. Nah, mau dicermati nanti ini juga sudah saya upload di materi ya, materi evaluasi ya dari Mbak Brigita sampai kepada Mbak Asih yang kemarin baru masuk ya. Karena kami juga menyadari banyak mahasiswa itu yang masuknya terlambat. Nah, tetapi karena kebijakan BSI tetap menerima ya, kita akan rekap gitu ya. Nah, maka nanti kalau ada klarifikasi tatap muka ya, mohon yang terlambat nanti menyampaikan masuknya itu mulai tatap muka keberapa supaya tatap muka sebelumnya mungkin kita bisa eliminir, artinya prosentasenya nanti kita tidak hitung gitu ya. Kita hitung berdasarkan pada saat masuk gitu ya, pada saat masuk gitu, ya. Mohon dicermati ya. Ini saya ambilkan dari MyBase ya, di learning BSI. Ya, jadi ini sebagian besar komplit ya, masuk semua ya, sampai 6 kali ya, berarti kan rajin gitu ya. Nah, mudah-mudahan kerajinan untuk absensi ini juga dibarengi dengan kerajinan dalam mengerjakan dan belajar secara mandiri. Ya. Nih. Baik, ini untuk tugas. Sayangnya untuk tugas ini tidak semua mengumpulkan dengan baik. Ya. Jadi ini sudah kita buatkan rekapannya. Rekapan ini saya ambilkan dari link yang saya berikan. Karena kalau menggunakan di MyBase ya, itu kesulitan ya untuk akumulasi gitu ya. Tapi makanya kenapa saya berikan link untuk mengumpulkan tugas yang saya berikan. Jadi mengumpulkan di MyBase maupun di link yang saya berikan. Nah, ini hasil dari link yang saya berikan. Nah, ini ya ada beberapa yang sudah mengerjakan secara keseluruhan, tapi ada juga yang belum pernah. Nah, nanti ini kan saya upload juga di materi ya. Jadi nanti tolong diklarifikasi kenapa saya 0 misalnya gitu, kok tidak gitu ya. Maka saya akan sangat terbuka untuk menerima klarifikasi, kemudian saya terima sesuai dengan bukti yang Anda berikan ya, diberikan bukti ya. Nah, nanti tolong supaya nanti nilai tugasnya tidak jelek ya, karena nilai tugasnya itu tinggi ya, 25%. Walaupun nanti nilai tugas itu saya gabungkan dengan soal-soal latihan yang sudah kita sampaikan. Dan itu pun soal latihan yang sudah diberikan oleh BSI. Ya. Jadi tolong nanti diperhatikan, ini ada beberapa yang hanya 1, kemudian ada yang kosong ini ya. Ini tolong nanti diklarifikasi ya. Kalau enggak ya disusulkanlah supaya saya punya bukti bahwa Anda mengerjakan gitu ya. Mengerjakan tugas itu. Betul apa tidak itu soal nanti, yang penting itu nawaitunya ya, niatnya dulu untuk mengerjakan. Karena semua mahasiswa itu punya kapabilitas, kemampuan masing-masing. Tapi niat itu harus sama ya, semangatnya harus sama. Kalau udah komit kuliah ya harus betul-betul dilakukan dengan baik ya. Nah, ini kaitannya dengan yang soal latihan. Ya, untuk yang soal latihan ini yang nilai 100 ya, secara keseluruhan ini ya, tidak perorangan, itu yang nilainya 100 itu 50%. 50%. Kemudian yang nilainya 80 itu 25%. Jadi kalau nanti itu misalnya kita anggap misalnya ini tugasnya nilainya ini, maka nanti yang dapat A itu 75% dari mahasiswa. Ya, jadi yang dapat A itu sekitar 75%. Karena 80 ke atas sudah nilainya A. Ya. Nih. Walaupun ini tidak mewakili masing-masing mahasiswa. Ini secara keseluruhan yang nilainya 100 adalah 50%, kemudian ini 25%. Ya. Nah, ini tolong nanti setiap ada latihan soal itu dikerjakan dengan baik, karena itu kan saya tidak memberikan batasan juga ya. Awal-awalnya saya memberikan batasan, tapi karena banyak yang
tidak menyelesaikan, tidak mengerjakan, sehingga saya tidak beri batasan untuk waktunya, ya, supaya nilainya baik. Ya. Nah, itu tolong dikerjakan. Nah, itu kan mengambil dari materi pertemuan pada saat itu, ya. Ada yang hafalan, ada yang sedikit hitung-hitungan, gitu kan? Logika penalaran, nah itu harus dikerjakan dengan baik untuk melatih penalaran Anda, karena kuliah kita adalah mendasari Anda untuk berpikir secara logis, ya. Penalarannya supaya baik nanti kalau menjadi seorang analis sistem, ya, programmer, maka Anda mempunyai penalaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ini mengingatkan untuk kaitannya dengan penilaian secara keseluruhan, ya, disampaikan dari silabus dari BSI, ya, 20%, ya, ini kehadiran. Jadi Anda hadir terus itu sudah dapat nilai 20, enak. Kalau saya kuliah dulu itu absen tidak penting. Waktu di Gajah Mada dulu tuh absen tidak penting. Jadi tidak ada absen waktu saya kuliah dulu. Yang penting kamu saya uji bisa, ya berarti kamu mampu. Ya. Nah, kebetulan saat itu saya juga nyambi sehingga membantu saya tidak absen, tapi bisa kita kejar kaitannya dengan nilai dengan belajar secara mandiri, ya, atau mungkin dengan komunitas dengan teman-teman. Tugas itu apa? 25. Jadi kalau Anda mengumpulkan tugas, ya, semua, kemudian nilainya juga ya mendekati betul, maka nilainya 25. Makanya sangat penting untuk Anda mengejar kayaknya tugas yang tadi belum dikerjakan, ya, konfirmasi ke saya. Nah, UTS nanti, setelah ini nanti kan UTS. Nah, UTS nanti ini kelihatannya sudah tatap muka. Ya, tatap muka, nilainya 25. Nanti saya juga disuruh hadir, walaupun hanya mengamati untuk proses daripada UTS itu berjalan. Ya, dari Kaprodinya, ya, Pak Supriyanta itu suruh untuk hadir. Jadi ini tatap muka, ya. Nah, tapi by system, ya. Nah, kemudian UAS nanti yang 30% ini pada tatap muka yang ke-16, ya. Ini perlu diperhatikan, ya. Kehadiran sama tugas itu, ya, itu bisa membantu untuk mendapat nilai bagus. Kalau UTS sama UAS ini tidak bisa. Jadi Anda sendiri. Jadi kalau nilainya jelek ya jelek karena by system. Saya tidak bisa membantu. Saya tidak bisa merekayasa dan sebagainya. Ya, jadi itu apa adanya, ya. Makanya yang bisa diolah adalah kehadiran dan tugas. Kalau UAS dan UTS, Anda harus nilainya bagus, diusahakan sendiri bagus, ya. Nah, kemudian untuk tugas kaitannya hari ini nanti hanya mengerjakan soal pertemuan ke-7, ya, nanti ada sekitar 30 soal, ya. Nah, nanti silakan dikerjakan, ya. Ini sudah saya upload di tugas, ya. Nanti saya juga publish di WA, ya. Oke, itu kaitannya dengan evaluasi, kaitannya dengan kehadiran dan tugas, ya. Nah, ini kami akan evaluasi kaitannya dengan apa? Sekarang saya akan ambil salah satu dari mahasiswa yang sudah mengumpulkan 6 tugas gitu ya. Nah, ini ya, saya hanya ngambil dari mahasiswa yang saya anggap rajin, artinya ngumpul 6 gitu ya. Saya ambil gitu, kita evaluasi sedikit ya. Untuk kaitannya tugas pertama ini, ya kita akan sorot aja di sini ya. Nah, di sini ya, kita lihat di sini untuk algoritma, itu harus memuat semua kemungkinan yang ada. Sebenarnya di sini sudah ya, misalnya ini jika saldo dan seterusnya, kemudian apakah ada transaksi lain dan sebagainya, ini sudah ada gitu ya. Cuman di sini dia lupa ya, bahwa pada saat nanti itu ke ATM, pada saat masukkan password, itu kan tidak selalu betul. Ya, tidak selalu benar. Maka dicek dulu apakah passwordnya itu betul apa tidak. Ya. Maka kalau tidak, maka dia akan kembali lagi untuk masukkan password sesuai dengan apa ketentuannya, mungkin 3 kali ya. Nanti kalau 3 kali
Itu pun perlu dicek lagi 3 kali itu. Kalau sampai 3 kali nanti otomatis akan tidak bisa akses lagi. Jadi segala kemungkinan algoritma itu dimasukkan di situ. Ya. Seperti ini loh. Ya, misalnya 8 sama 9 nih. Jika saldo mencukupi, nah gitu ya. Itu kan ada nanti waktu masukkan kan kemungkinan apa saldonya tidak mencukupi. Dan seterusnya itu perlu dimasukkan di dalam algoritma. Algoritma itu kan hanya apa yang terjadi yang Anda lakukan untuk kita catat. Nah, yang kemudian nanti kita konversikan, implementasinya ke dalam program gitu ya. Jadi ini perlu dicermati hal seperti itu ya. Jangan menyederhanakan masalah ya, pokoknya nggak ada tugas gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan tugas berikutnya, ya ini kan hanya buat program ya ini ya. Nah, ini saya kira tidak terlalu susah ya. Saya kira bisa semua ya. Nah, kemudian untuk berikutnya tugas 3 ini, nah, saya pilih-pilih ya. Jadi kalau program kan memang banyak sekali yang itu bisa di-download gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana Anda bisa memahami itu gitu ya. Memahami itu. Nah, ini kita berikan di sini kaitannya dengan nah ini buat flowchart seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat yang hitam ini kan yang mahasiswa yang buat ya. Jadi nanti ya flowchart itu harus pada kondisi stop ya, selesai di sini ya. Jadi kalau di sini ya kita perhatikan setelah misalnya diuji ya perhatikan dia langsung selesai gitu ya ke sini. Ya. Nah, kemudian semuanya selesai ke sini. Nah, ini tidak ada tadi ya. Ini tidak ada. Nah, sehingga tidak bisa ya flowchart itu depaplang seperti ini. Ya terus berhenti di sini, terus di sini ngapain di sini nih? Mau ngapain di sini? Makanya setelah cetak dia harus larinya ke selesai di sini. Makanya saya beri panah merah ini. Ya. Nah, ini malah 2 ini tidak boleh ya. Jadi ini 2. Harus salah 1. Makanya saya hapus di sini ya, ini saya hapus. Ya. Nah, kemudian ini panah ke sini juga tidak boleh ini kan jadi bingung ini. Mestinya setelah selesai ini panahnya ke selesai. Jadi kalau dari sini ya ke sini kemudian apa panahnya selesai ke sini. Ya, jadi tolong diperhatikan nanti kalau membuat flowchart itu setelah selesai kemudian Anda alurnya itu Anda cek gitu. Tidak boleh nanti berhenti tidak pada kondisi stop. Selesai, tidak boleh. Dan itu tidak selesai apa flowchartnya. Seperti ini tadi loh. Ini kan tidak selesai sampai di sini. Kalau ini terjadi, ya akan berhenti di sini. Terus ngapain? Nah, tidak bisa berbuat banyak. Makanya itu salah. Ya. Oke, untuk programnya saya kira sederhana, tinggal dibuat saja. Nah, kemudian untuk ini ya. Ini untuk yang flowchart ini. Jadi Anda tidak boleh flowchart seperti ini. Ya, hasil kok ini ya, kondisi gitu ya. Jadi setelah Anda masukkan lama waktu atau sewa waktu, ya di sini ditanyakan. Setelah Anda masukkan ini larinya ke sini. Tidak seperti ini, ya. Ini kan tes, ini kan kondisi. Mesti ada ya tidaknya atau ada pilihannya. Mau lari kemana? Ini ya. Nah, maka setelah Anda masukkan lama waktu, maka di sini akan dites. Lama waktu, bagaimana? Oh, ternyata aturannya kalau lebih kecil sama dengan 3, dia akan mengerjakan tarifnya adalah 6.000. Tapi kalau lebih dari 3, ya 5.000 misalnya. Jadi jelas di situ. Jadi setiap ada kondisi, ini mesti ada ya 3 kalau 2, bisa juga 3 nanti dengan kondisi seperti ini. Bisa ya tidak, bisa menuliskan kondisi seperti ini. Jadi kalau lama waktu lebih kecil sama dengan 3, maka dia mengerjakan 6.000. Ya, kalau nanti itu lebih besar dari 3, maka mengerjakan 5.000. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan bahwa untuk kaitannya dengan setiap apa simbol-simbol yang ada itu harus dikerjakan dengan baik. Ya. Ini untuk program ya saya kira sudah familiar ini. Jadi kalau Anda download juga banyak ya, jadi Anda bisa kerjakan dengan baik itu. Ya, kemudian yang penting pemahaman daripada program yang
Anda kerjakan itu. Ya, jangan sampai hanya mengunduh tugas, download selesai ya. Nah, kemudian yang penting adalah belajar mandirinya itu untuk memahami kaitannya dengan maksud dan tujuan ataupun logika ataupun penalaran daripada program yang dibuat itu. Ya. Oke, saya kira itu. Jadi ada beberapa yang saya garis bawahi di situ. Ya, itu menjadi perhatian kita bersama. Baik, karena ini menggunakan Zoom tak berbayar ya, ini mungkin sudah ada peringatan. Baik, sampai di situ. Nanti kalau pertanyaan yang sifatnya detail materi dan sebagainya atau yang lain silakan nanti ditanyakan di WA ya. Silakan. Baik, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Halo? Pak, mau tanya. Ya, Mbak Fadila. Kalau semisalkan kemarin lupa ngirim di link, tapi di MyBase udah ngirim terus sih, gimana? Oh, di link Tugasnya. lupa. Ya, nanti saya cross check. Iya. Saya nanti mesti Oh, cross iya. check. Jadi, walaupun saya agak sulit sedikit, tapi saya tidak mau merugikan mahasiswa, maka nanti itu kalau di link tidak ada, misalnya kosong, saya cek di MyBase. Nah, kenapa Iya, nilai Pak. tidak saya masukkan? Karena apa? Anda itu kan masuknya kan, wah ada yang nyusul dan sebagainya gitu. Nanti kalau dimasukkan nanti nilainya nol sebagainya kan kasihan. Kita harus toleransi di situ, maka nanti harus saya perhitungkan katanya dengan nilai-nilai yang waktu dia masuk gitu ya. Ya masuknya itu kapan ya. Jadi mohon maaf nilai tidak saya masukkan, saya rekap sendiri ya. Jadi nanti nilai akhir itu saya masukkan di akhir untuk tugas ya. Kalau kehadiran otomatis nanti keluar nilainya ya. Nah, kemudian kalau saya bisa merubah juga atau klarifikasi katanya dengan kalau ada yang klarifikasi kehadiran mungkin keliru dan sebagainya ya. Nanti saya bisa rubah ya. Ya silakan nanti akan saya cek dulu. Nah, nanti yang mungkin belum mengumpulkan atau apa nanti biasanya saya klarifikasi secara japri gitu. Kenapa kamu tidak ngumpulin dan sebagainya gitu. Saya masih tetap proaktif ya. Jadi kasihan kalau tidak sampai mengerjakan nilainya jelek ya. Itu ya, Pak. Nanti saya cek lagi. Saya cross check dengan yang MyBase. Saya pilih satu yang ada. Jadi kalau yang di MyBase-nya ada ya pakai yang MyBase, kalau linknya ada di MyBase-nya tidak ada ya saya pakai yang link. Kalau dua-duanya ada ya lebih bagus, memang petunjuknya begitu. Ya. Dua-duanya harus dikirim. Begitu Mbak Fadila? Baik, terima kasih. Ya silakan yang lain kalau ada, mumpung waktunya masih ada ini. Pak, saya juga sama, Pak. Oh gitu ya. Nanti pokoknya saya cek di MyBase, saya cross check. Baik, Pak, baik. Ya. Baik, Pak. Ya. Tolong untuk yang UTS sama UAS diusahakan nilainya bagus, dioptimalkan ya. Itu akan membantu Anda untuk mendapat nilai A. Ya, karena kalau UTS sama UAS itu ya susah karena by system ya. Makanya harus diusahakan sendiri. Ya. Tolong dipelajari, tidak terlalu susah kok itu UTS sama UAS itu. Itu kan diambil dari materi semua. Ya, hanya sedikit logika aja yang berubah karena soalnya baru gitu kan tidak terlalu susah. Dan soal-soal kan tidak terlalu berat gitu ya. Anda lihat aja selesai kok itu, tidak perlu dihitung, dilihat aja selesai. Ya. Makanya perlu diolah ya penalarannya. Baik, silakan yang lain. Pak, izin bertanya. Oke. Apa nggak ada data yang kayak tadi presensi gitu, Pak, yang soal tugas. Jadi kita bisa data kita berapa ngumpulinnya, yang belum berapa gitu, apa nggak ada, Pak? Kayak presensi tadi kan nama ini presensinya udah berapa kali gitu. Jadi kita biar nggak kesulitan, kita udah ngumpulin berapa gitu, Pak. Kita bisa cek kita udah ngumpulin berapa gitu, Pak. Ya, terima kasih. Itu tidak saya publish, tadi saya publish, tetapi kan tidak pakai nama, ya toh? Karena itu kan ya privasi masing-masing. Nah, nanti kalau ada yang misalnya mau menanyakan, silakan japri saya. Nanti akan jawab. Nanti Anda mengumpulkan tugas berapa, tugas mana saja kan gitu, ya. Baik, Pak. Terima Saya kasih. publish tapi tidak pakai nama. Tapi kalau presensi tadi pakai nama, ya. Karena kan tidak begitu penting. Tapi kalau tugas kan privasi masing-masing. Makanya nanti silakan japri kalau ada yang bertanya untuk tugasnya.
Gitu. Gitu Mas ya. Iya Pak, terima kasih. Baik, Pak. Baik. Yuk, ada lagi? Mumpung masih ada waktu, belum ada burning ini. Sekitar 5 menit lagi. Mohon maaf, saya tidak pakai Zoom yang berbayar ya, mahal. Di sini sih kan nganggo sing berbayar ya. Tak cucuk. Oh ya. Lah, enggak Cari yang muter remuk. ngekrek aja. Enggak? Ada lagi? Kalau tidak, saya cukupkan. Saya tutup foto bersama dulu. Ada lagi? Mau tanya, Cukup? Pak. Mau tanya, Pak. Ya. Siapa nih? Kalau Mas yang Bendi? Mas Bendi dipersilakan. kalau yang gelombang khusus absensinya gimana, Pak? Yang gelombang Absensi. khusus Gelombang khusus maksudnya baru gimana? pertemuan keempat. Makanya nanti akan yang klarifikasi. Nanti kan tahu itu masuknya berapa. Nah, nanti itu klarifikasi, Pak. Mohon maaf saya masuknya tatap muka yang keempat. Nah, maka nanti tak hitung prosentasenya dari yang keempat itu. Jadi yang sebelumnya tidak saya pakai, saya eliminir prosentasenya. Nanti kan persentase nanti ngitungnya. Gitu ya Mas. Prosentasenya saya hitung setelah Anda masuk. Gitu, Mas Beni? Mas Bendi? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Silakan klarifikasi, boleh ya? Klarifikasi supaya tidak dirugikan. Karena saya menggunakan data sistem. Ya, silakan klarifikasi. Kalau tidak nanti saya jadi ya berdosa nanti. Oke? Dah? Masih? Cukup? Cukup ya? Ini sudah ada warning ini untuk kaitannya dengan yang tidak berbayar. Baik, Pak. Baik. Ya, kita foto dulu ya. Untuk bukti ya, silakan diaktifkan videonya yang bisa mengaktifkan. Kalau tidak ya paling tidak itu pakai namanya masing-masing gitu ya. Jadi kalau Zoom gini ini harus menggunakan namanya masing-masing ya. Nah, jangan menggunakan ada yang Zoom user itu. Zoom user itu apa gitu ini ya. Zoom user itu siapa? Gitu. Enggak tahu. Ya, itu hadir pandang kan enggak ngerti ya. Walaupun kehadiran nanti di kepastiannya di MyBase ya. Nah, ini Mas Ake ini. Kelihatannya sedih Mas Ake ini. Enggak, Pak. Enggak. Ini Uang ini. baru nunggu Apa nunggu oke? pacar vaksin, Pak. Baru nunggu pacar vaksin lama banget, Pak. Iya. Iya. Alhamdulillah saya sudah vaksin 2 kali, sudah Juni selesai. Iya. Oke, kita foto dulu untuk screen yang pertama. Halo? Oke. Screen yang pertama. 1, 2, 3. Nah, saya simpan dulu. Oke, screen yang kedua. Silakan. Videonya diaktifkan. Baik. 1, 2, 3. Baik, saya kira cukup demikian. Silakan nanti hari ini hanya tugas untuk mengerjakan soal, kemudian mencermati evaluasi itu, kemudian klarifikasi kepada saya untuk saya bisa update lagi yang terbaru supaya Anda tidak dirugikan. Ya. Begitu? Nah, setelah ini silakan di tugasnya atau mungkin nanti untuk soal latihan ini saya kirim lewat WA seperti biasanya, dua-duanya ya. Jadi bisa MyBase bisa di untuk yang kali ini untuk soal saya kirim ke MyBase karena harus mengisi tugas karena kebetulan tugasnya hanya itu ya. Baik. Bentar ini ada chat apa ini? Maaf Pak, saya aktifkan kamera. Ya. Oke, saya kira cukup. Ya, silakan dikerjakan tugasnya, kemudian jaga kondisi baik-baik karena masa pandemi ini harus pintar-pintar menjaga diri. Nah, kemudian Anda harus punya komitmen yang kuat untuk bisa nilai sebaik-baiknya. Ya. Jadi usahakan nilainya semua A, tapi betul-betul isi gitu ya. Jangan A tetapi. Amin. Nah, saya kira demikian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya live ya. Andre jawab. Saya live Andre ya. jawab salam Andre. Assalamualaikum.